Oke. Halo, selamat sore. Kita tunggu dulu. Halo sahabat Foodies, selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan, update ilmu ngabuburit bareng Foodies. Kali ini adalah program ngobrol-ngobrol santai aja yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Nah, salam kenal, saya Widya yang akan menemani sahabat Foodies di kegiatan sore hari ini. Nih, apa kabar nih teman-teman ya? Semoga sore-sorenya lancar menuju buka puasa ya. Ini ngabuburit lagi pada ngapain nih teman-teman ya. Buat teman-teman nanti simak terus acaranya sampai selesai karena pastinya nanti materi sore hari ini tuh akan menarik banget dan sangat bermanfaat nih ya buat teman-teman. Terus mau ngingetin juga kalau misalkan teman-teman mau share tentang kegiatan kita di hari ini, boleh banget nanti bisa di screenshot nih kegiatan kita hari ini, kemudian upload di story-nya teman-teman dan jangan lupa tag kita di @foodies.id. Nah, sebelum kita panggil nih ya narasumber hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies. Kayak yang belum kenalan, ayo kita kenalan dulu. Foodies Academy, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people's life through F&B education. Nah, ayo nih gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman jangan mau ketinggalan, udah ada 30.000 teman-teman yang sudah terbekali bisnis kulinernya hingga bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, teman-teman harus join juga sekarang, oke? Nah, kita juga punya nih namanya channel Telegram Foodies. Ya, channel Telegram Foodies itu tempatnya di mana kita akan dapat ya update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini terkait tentang bisnis kuliner. Teman-teman bisa banget langsung aja join di t.me/foodiesid, tango.mingo/foodiesid. Nah, untuk yang senang nonton, boleh banget subscribe YouTube-nya Foodies karena di sana ada 1.000 lebih video edukasi tentang bisnis kuliner dan itu semuanya bisa diakses secara gratis ya teman-teman. Nanti langsung aja cari di Foodies Channel di YouTube ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman nih aku mau sapa-sapa dulu. Halo, ini ada Kak Widi, nama kita mirip-mirip nih Kak. Ada Kak Eka, ada Kak Malik. Selamat datang, thank you banget udah join di acara Foodies ya hari ini. Ada yang bisa tebak gak hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Sebelumnya juga kalau misalkan nanti sahabat Foodies mau bertanya, boleh banget nih sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Ada ya fiturnya di story masing-masing, di IG-nya masing-masing ya, di pojok kanan bawah biasanya. Nah, nanti bisa drop pertanyaannya di situ. Kita akan coba jawab bersama narasumbernya langsung. Oke? Nah, untuk narasumber kita di sore hari ini, kita akan menyambut Bapak Ridwan Darussalam. Beliau adalah Direktur Utama dan Owner dari PT Inovasi Sukses Persada atau brandnya itu adalah Amor Cakes and Bakery. Nah, kayaknya kalau misalkan yang tinggalnya di Sukabumi, Bogor udah familiar nih ya sama nama brand ini. Nah, di sore hari ini kita akan bahas bareng. Topiknya itu adalah tips membangun brand yang kuat ala Amor Cakes. Nah, nih teman-teman yang mau punya bakery, belum punya brandnya apa, kita bisa belajar langsung nih sama Pak Ridwan gimana journey-nya beliau ketika membangun Amor Cakes ini. Nah, akan seru banget di sore hari ini. Jadi sahabat Foodies boleh banget keluarin catatannya karena kan ini live ya, nggak ada pemaparan materi atau apa. Kalau kita lagi ngobrol atau tanya jawab apa, boleh langsung dicatat biar nggak lupa. Terus nanti boleh banget nanyanya di Q&A ya teman-teman. Jadi di saat nanti kita udah buka sesinya akan kita bacakan satu-satu. Oke? Nah, coba ya kita invite dulu nih Pak Ridwannya. Sebentar ya. Apakah
sudah bergabung. Selamat sore Pak Ridwan. Sore Mbak Widya, suara saya jelas ya? Oke, Alhamdulillah jelas. Saya mau cek juga, apa suara saya jelas Pak? Jelas-jelas. Oke, mantap. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Sehat juga Mbak Widya. Alhamdulillah. Betul kan namanya ya? Takut Alhamdulillah. salah nama saya. Betul. Betul Pak Widya. Kan kita udah pernah ketemu ya kalau tahu itu ya. Iya, iya. Saya kan sering ke Iya, sana gini Pak. juga. Iya betul. Nah, teman-teman nih hari ini Pak Ridwan pengen tahu istilahnya gimana sih cara membangun sebuah brand, terutama untuk bakery nih Pak Ridwan. Karena kan Amor Cakes and Bakery ini sudah sangat terkenal ya di Sukabumi, di Bogor dan sekitarnya. Teman-teman Siap. pasti terinspirasi dan ingin tahu nih gimana nih jurinya Pak Ridwan untuk bisa develop Amor Cakes and Bakery seperti sekarang ini. Nah, mungkin Siap. boleh diceritain terlebih dahulu kali ya, gimana awal mula saat bisnis Amor Cakes ini didirikan? Nah, silakan Pak Ridwan. Ya, selamat sore Mbak Widya dan teman-teman ya yang udah hadir. Terima kasih untuk Selamat sore. waktunya. Iya, Saya mau sharing aja sih ya, mungkin Mbak Widya ya. Tidak boleh. dalam rangka menggerui, lebih ke sharing pengalaman apa yang pernah saya alami dan lakukan, siapa tahu menginspirasi teman-teman gitu ya. Iya. Jadi kalau tadi itu pertanyaan perjalanan Amor ya, atau apa tadi Mbak Widya, mohon maaf. Eh, Awal mula bisnis Awal Amor ya. Cakes ini didirikan, Pak Ridwan. Oke, kalau bicara awal, sebetulnya kalau ceritanya saya tuh sarjananya perikanan Mbak Widya, jadi nggak nyambung banget gitu Oke. ya. Saya dulu secara idealisnya ketika beres kuliah ya saya eh, tentunya usaha ya di bidang ikan. Cuman saat itu saya belum pernah ada pengalaman kerja, jadi yang saya lakukan saya jadi petani. Jadi kalau jadi dari Oke. struktur organisasi yang kita pahami sekarang, mungkin lebih ke production. Saya nggak jalanin marketing, saya nggak jalanin sales gitu kan. Jadi nggak tahu tuh, pokoknya bikin apa ternak ikan, udah gitu tinggal dijual hanya ke satu orang atau dua orang aja. Padahal kan di sana banyak lah supplier gitu ya kan namanya, Ya. nggak paham ya. Jadi emang di dunia pendidikan yang saya alami pun memang karena tidak diajarkan ya, jadi emang kurang tahu lah. Ya lebih ke jadi beternak ikan. Nah itu saya jalanin sekitar 3 tahun perjalanannya. Kemudian sampai di satu titik saya coba eh, coklat pralin dulu. Dulu namanya tuh Amor Coklat. Dulu namanya Amor Coklat. Oke. Jadi kalau coklat pralin itu jadi coklat-coklat yang dibentuk tertentu. Kemudian momentum kenapa saya ke coklat saat itu karena saya eh, ada teman saya yang kerja di pabrik, saya tawarin lah ke pabrik-pabrik gitu. Jadi buat dijual di pabrik kan. Jadi kalau kalau orang kan kue tuh snack apa gitu. Nah, kalau saya waktu itu coklat gitu. Mbak Widya yang dijualnya. Terus dari situ dalam perjalanannya ya singkat kata kehabisan kontrak kolam gitu. Jadi yang saya pikirkan entah aset coklat yang dijual untuk tutupin kebutuhan ikan atau saya jual aset ikan untuk tutupin kebutuhan coklat. Nah, Coklat. jadi ujungnya saya pilih ya karena saya kan cenderung berpikir mandiri ya setelah nikah. Jadi ujungnya saya jual lah aset-aset coklat, aset-aset ikan untuk bantu bisnis coklat. Nah, perjalanan tuh dari coklat dulu tuh Mbak Widya sebelum ke kue. Saya dari coklat itu udah sempat nyoba pangsit, udah sempat nyoba kue yang ke warung-warung, sampai di satu titik saya bikin kue yang dikemas. Jadi saya dulu Oke. pernah belajar ke uak saya tentang bikin kue. Kemudian saya eksperimen lah sendiri. Waktu itu dijual awalnya ke warung-warung. Nah dalam perjalanan nggak berhasil, ujungnya saya cobalah dibikin dalam bentuk kemasan. Awalnya cuma dus warna putih, cuma dicap doang dengan merek saat itu Amor ya, Bolu Amor kalau nggak salah udah ke Bolu Amor saat itu. Nah, Oke. ya cuma dicap doang. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya jual ke pabrik-pabrik, mulailah buka outlet yang pertama mungkin selang 6 bulan atau 6 bulanan lah setelah itu outlet yang pertama di satu daerah terpencil lah. Kemudian berkembang jadi 2, 3, 4, 5. Tahun 2016 saya buka bakery pertama kalinya. Jadi itu tahun 2010 Mbak Widya.
Saya Dari ngerintis yang kue. pertama bolu packaging sendiri itu. Betul, 2011 awal, 2010, 11 2011 awal. awal, 2016 awal saya buka bakery pertama kali. Gitu. Oh, Nah, sekarang oke yang oke. berkembangnya bakery. Mungkin teman-teman yang sebagian udah tahu, kita ada di Sukabumi, Bogor, Depok, ya, Mm. Jakarta juga ada. Kita targetnya tahun ini ke Tangsel sama ke Bekasi. Ya, mudah-mudahan nanti nyampe Bandung ya. Amin, ditunggu Segera. banget dong, biar orang Siap, Bandung tuh deket gitu, mau siap, nyobain Amor Cakes and siap, Bakery-nya. siap, siap, Oh, siap. saya mau tanya, jadi sekarang total cabangnya ada berapa nih Pak Ridwan? Sekarang ada Mm. 31. Masya Allah, udah 31 nih Iya. teman-teman. Jadi jurinya tuh ya, dari Hmm. mulai coklat. Tapi sekarang coklatnya masih ada atau udah ini Udah enggak, udah udah lama. tinggal dulu. Oh, oke, Udah jadi lama langsung ya. fokus nih ya, karena ngelihat potensi di Amor Cakes and Bakery-nya ini lebih besar, lebih Betul, lebih menjanjikan gitu ya, diseriusin di situ gitu ya. betul, Oke, betul. oke, Pak. Oke, mau nanya lagi nih, Pak. Nah, kira-kira nih, ide dan inovasi apa yang sering dilakukan dari Amor Cakes and Bakery sampai akhirnya bertahan? Berarti kan kalau misalkan dari 2010 sebelum buka bakery itu kan Hmm. bertahan 2010 berarti anggaplah 5 sampai 6 tahun tuh ya. Terus sampai Ya, akhirnya buka bakery. Terus dari buka bakery sampai sekarang ke 2023 berarti ada 7 tahun, which is udah hampir 13 tahun nih ya berarti ya. betul, betul, Markis and Bakery, wah itu waktu yang sangat lama untuk sebuah bisnis kuliner ya Kak. Karena betul. kalau bisnis kuliner itu kan saingannya banyak banget, terus movementnya juga sangat pesat gitu ya, istilahnya bisa bisa dibilang overlapping lah, dari brand ini muncul nanti brand ini muncul gitu. Tapi Ya, Amur Cakes and Bakery itu bisa bertahan sampai 13 tahun. Nah, kita pengen tahu nih Pak Ridwan, kira-kira ide dan inovasi apa sih yang sering dilakukan nih sama Amur Cakes? ya. Jadi kalau kalau dulu dulu ya, Mbak Widya, Mm-mm. kita kan Mm-mm. ngomongin perjalanan saya di awal. Jadi dulu tuh Iya. saya berpikirnya sederhana. Yang penting ada improvement dulu tuh saya. Hmm. Yang penting selalu inovasi. Entah kita bicara produk, entah bicara kemasan. Itu pada saat awal saya belum punya tim. Jadi kalau dari awal saya ngebangun Mm-mm. sampai dengan 2015, saya Mm-mm. jadi Superman, Mbak Sendiri Widya. Jadi semuanya ngerjainnya. ya, keuangan, gajian dipanggilin satu-satu. Jadi kalau gajian tuh dari pagi sampai sore manggilin orang. Kayak Satu, bagi-bagi THR gitu ya, iya, bagi angpau. betul. Karena Oke memang oke. Terus, secara basic saya nggak pernah kerja. Jadi nggak tahu tuh mm-mm. ada namanya tim. Nah, Mm-mm. tahun 2015 saya mulai belajar, mulailah di situ membangun super tim lah istilahnya. Merekrut tim Mm-mm. sehingga 2016 saya bisa bikin bakery. Mm-mm. Nah, dalam perjalanannya sekarang kan kalau bicara inovasi yang dilakukan Mm-mm. tentunya oleh tim-tim ya. Dan kita kan dimulai dari awal, kita kan setiap tahun tuh merumuskan target tahunan ya yang dibentuk dalam Mm-mm. balance scorecard. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu menjadi goal-goal lah di area-area tertentu. Nah, dari Mm-mm. situ nanti setiap orang itu membuat strategik dan juga taktikal. Apa sih Mm-mm. rencana strategis dan taktikalnya? Nah, itu diturunkan nih dari goal utamanya. Nah, bahkan kita nanti turun ke execution game. Jadi gimana caranya strategi-strategi yang dijalankan tuh diturunkan. Jadi kita selalu berinovasi bahkan sampai kita tuh digitalkan ya. Jadi kita sekarang pakai Mm-mm. pakai tools juga kayak buat koordinasi ya. Mungkin Trello yang paling terkenal ya. Kita udah Ah pakai juga ya. gitu. Kemudian kita pakai Mm-mm. Basecamp juga. Basecamp tuh mirip-mirip apa ya? Mirip Slack kayak gitu, Mbak. Mungkin Iya ada iya. jadi tools productivity ya. Terus kita Mm-mm. juga ada game innovation game. Kita bikin innovation Apa game. tuh? Jadi memang kita wajibkan setiap 1 tahun itu 2 kali Mm-mm. setiap orang yang ada di Amor, terutama sampai level staff dan supervisor, itu Mm-mm. membuat inovasi untuk mensupport Oke. pekerjaannya. Jadi Ah. inovasi itu sampai di areanya masing-masing. Jadi setiap area itu Mm-mm. misalnya orang bagian keuangan, akunting, misalnya akunting nih bikin inovasi apa Mm-mm. sih? Mm-mm. Gitu.
Kadang yang nggak kepikiran sama kita, mereka kepikiran, oh keren juga tuh inovasinya. Gitu. Kita bikin bikin event, terus kita kasih bonus juga, Mbak, untuk yang Jadi ada rewardnya ada ya. reward, ada Itu. presentasinya, ada kayak kayak gitulah. Mm-mm. Gitu. Kita bikin inovasi Jadi terus sih, yang jelas inovasi terus. Mm. Jadi mengapa Amorkix bisa bertahan tuh karena inovasinya itu tidak hanya dari sisi brand dan produknya saja, tapi dari SDM-nya pun Betul, dipacu untuk bisa istilahnya apa ya? Mereka kerja juga lebih sistematik, lebih mudah, lebih betul, efektif dan efisien ya. Oke, wah betul. menarik tuh. Apa namanya? Maksudnya so far tuh kan kalau misalkan istilahnya inisiasinya itu kan selalu dari atas ya gitu maksudnya. Tapi Ya. ini Pak Ridwan mengasih istilahnya wewenang atau keleluasaan kepada karyawannya untuk mereka men-trigger nih ide-ide yang kira-kira yang mereka bisa lebih nyaman bekerja atau mungkin istilahnya si goals ini tuh bisa lebih deket ya, target bisnisnya lebih deket, mereka dibangun tuh ya istilahnya teamworknya, terus cara Hmm, berpikirnya seperti itu ya kurang hmm, lebih ya Pak Ridwan. betul. Wah Kita keren juga nih ini. kita Mm-mm. juga ini ada budaya juga gitu, Mbak Widya. Mm-mm. Budayanya itu kita Mm-mm. itu kan cinta ya. Dan salah satunya Mm-mm. itu I-nya itu adalah continuous improvement. Jadi turunan dari continuous improvement Mm-mm. itu yang Mm-mm. tadi-tadi itu gitu. Seperti Oh, itu, Mbak Widya. Tambahan aja dikit. Iya. mantap, Pak Ridwan. Nah, jadi itu ya langkah-langkahnya gitu. Tapi Mas, saya pengen tahu deh dari Pak Ridwan yang sendiri nih awalnya gitu kan Superman gitu sampai akhirnya bisa membentuk tim gitu. Nah, itu apa namanya caranya Pak Ridwan untuk nge-reach orang yang istilahnya oke nih ini bisa jadi satu tim yang baik, solid untuk bisa memajukan Amor Kicks and Bakes itu kira-kira gimana Pak Ridwan? Ya, kalau kalau bicara ke arah sana, memang kalau bicara proses dulu kan semuanya sama saya, Mbak Widya. Mm-mm. Nah, sekarang itu dalam perjalanan udah sama HRD, bahkan saya udah nggak ikutan. Kecuali memang khusus rekrutmen di area HRD ataupun GM. Jadi kalau top-top level, memang saya masih turun. Nah, kalau ditanya apa sih yang dipertimbangkan ya untuk orang ini join sehingga bisa support Mm-mm. kita ya, yang paling utama adalah attitude ya, Mbak Widya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. sebagus apapun skillnya ya percuma kalau attitude-nya nggak bagus. Karena kita pernah rekrut profesional ya, Mm-mm. jago banget jago. Jadi kalau ditanya ini dia tahu jawabannya. Ditanya ini itu Iya. pokoknya semuanya tahu. Tapi dia karena attitude-nya ya mohon maaf kurang bagus sehingga nggak bisa kolaborasi gitu. Nah, Ah, kalau kalau dia attitude-nya bagus, mm, kita bisa collab. Kalau yang saya pernah belajar ya, kalau yang saya pernah mm, belajar itu ada namanya itu metodenya itu STAR. Mungkin nanti mm, teman-teman bisa searching itu STAR. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan fokus ke bukan fokus ke jadi kita tuh kayak ngegali gitu, ngegali iya. ngegali apa sih yang dia lakukan terhadap situasi yang seperti ini. Jadi kita tahu tuh respon dia. Jadi Mm, misalnya kita cari leader nih, ya pertanyaannya seorang leader, kamu pernah mimpin satu tim atau satu perusahaan, tim lah misalnya, kamu pernah jadi mm, manajer misalnya. Oh ya Pak, saya pernah. Boleh Pak ceritakan pengalaman Anda. Nah dari cerita pengalamannya itu kita bisa tahu pertama apakah dia ngarang atau enggak. Nah, kalau dia mm, ngarang, berarti dia nggak pernah mimpin dong. Itu satu. Ya kita iya. nangkap data nih. Oh ya, kita pernah mimpin. Kita itu Anda sama siapa? Kayak gitu kita nangkap data tuh. Jadi kita belajar dari dia ceritanya benar apa? Dia ceritanya bohongan atau beneran. Itu pertama. Mm, Yang kedua, ketika dia cerita beneran pun kita tangkap quality dari apa yang dia lakukan gitu. Jadi mm, kita mm, kayak mm. ngegali secara nggak langsung gitu, Mbak Widya. Itu sih yang kita lakukan. Oh, Salah satunya ya mantap. ada beberapa ya. Berarti ada indikasi-indikasi tertentu yang istilahnya Amorkix punya standar yang akhirnya oke nih approve atau confirm nih bisa join Betul, sama Amorkix gitu ya. betul. Oke, nah kalau tadi kan dari segi istilahnya apa ya cara membentuk tim dan segala macamnya. Nah ini untuk brand Amorkix-nya sendiri nih Pak Ridwan gitu. Pengen tahu dong gimana caranya untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti
yang harus diwujudkan dalam brandnya Amor Cakes untuk jadi Amor Cakes-nya itu kuat brandnya gitu, nggak kan kadang Hmm. ada aja ya gitu, maksudnya kayak Hmm. bisnis gitu awalnya Hmm. eh, bikin anggaplah bisnis puding gitu ya, Hmm. tapi dia nggak bisa nih ngelihat yang lain, jadi pengennya jadi bisnis lontong gitu. Terus kayak nggak kuat gitu untuk si brand ini, kan jadi nggak satu kesatuan tuh kalau misalkan Ya. udah ada brand. Nah ini kan kalau Amor Cakes and Bakery kan sudah brand kuat gitu ya. Nah, gimana nih cara-cara mengidentifikasi nilai brand dari Amor Cakes ini, Pak Ridwan? Ya, kalau kita bicara nilai brand, ya mungkin ada kaitan dengan culture-nya kita, ya. Mm-mm. Jadi kalau kita itu kan punya culture itu cinta, di mana cinta itu singkatan dari customer first, improvement, knowledge, teamwork, dan proaktif, ya. Aktif dan proaktif. Mm-mm. Mm-mm. Artinya apa? Salah satunya itu adalah di situ ada namanya customer first. Jadi bagaimana kita memprioritaskan konsumen sebagai orang yang paling utama di bisnis kita. Nah, Mm-mm. jadi bagaimana kita mengimplementasikan si budaya ini sehingga apa yang dilakukan oleh tim kita pun penuh cinta gitu ya. Mm-mm. Jadi seperti itulah Iya, ide-ide sederhananya gitu. Jadi iya, ya iya. gimana kita berkomunikasi dengan konsumen, bagaimana caranya kita menservis konsumen itu Mm-mm. dengan sepenuh hati. Bahkan kita kan Mm-mm. ada program namanya itu One Customer One Smile. Jadi gimana Iya. caranya kita memberikan servis sehingga customer itu senang sehingga mau Mm-mm. balik lagi ke Amor gitu. Oke, Itulah jadi cinta ya. Inti cinta. dari nilai si Amor Cakes. Oke, karena Amor itu kan artinya cinta Iya, ya. Bahasa kebetulan kebetulan Portugis namanya apa cinta. Prancis ya? Saya Ah, lupa. kalau saya bacanya Latin gitu. Oh, Latin ya. Ya Iya, oke. iya, Berarti iya. benar-benar ya dari mulai value yang memang mau diangkat dari brand bakery ini, kemudian dari namanya pun mencerminkan value tersebut dan itu diimplementasikan kepada produknya, kepada Betul. servisnya, kepada timnya dan pelayanan semua-semuanya ya Pak Ridwan ya. Nah, Ya, itu tuh jadi teman-teman ya harap dicatat gitu. Jadi brand itu tidak hanya cuma nama, tidak hanya cuma logo, itu brandingnya itu beda lagi gitu maksudnya, tapi bagaimana value yang ingin teman-teman deliver melalui si produk dan service yang teman-teman tawarkan. Oke, nah kalau sekarang mau tanya tentang pemasaran nih Pak Ridwan, karena kan tadi dari internalnya udah oke nih, dari yang semuanya serba ya, manual oleh Pak Ridwan, kemudian belajar berkembang sampai akhirnya menggunakan teknologi untuk sistem kerjanya nih ya di timnya Pak Ridwan gitu. Nah, kalau untuk pemasaran, gimana sih strategi pemasaran digital yang bisa bantu untuk membangun brandnya itu tuh kuat gitu? Karena kan sekarang apa-apa sosmed gitu ya, platform banyak hmm. gitu dan brand-brand itu juga bermunculan gitu. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa megang lah di si pemasaran digital ini, Pak Ridwan? Ya, memang sekarang itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya digital ya. Jadi ini Betul. sesuatu yang nggak bisa dilepaskan. Entah itu yang dia bisnisnya offline pun dia perlu naik kan. Kan sekarang yang online pun turun ke offline. Nah yang offline itu wajib online kan gitu ya. Betul, Karena memang betul. permainnya seperti itu. Nah itu kita itu bentuk tim digital yang paling penting ya kalau dalam Mhm. konteks ini. Jadi Mhm. kita ada tim yang memang rutin membuat strategi untuk Mhm. memposting, copywriting, Mhm. bagian editing ataupun mencari-cari konten kayak gitu. Jadi memang Mhm. ada tim khusus. Terus kalau kita bicara digital kan tidak lepas dari sosial media ya sekarang ya. Mhm. Nah kalau bicara sosial media kan tergantung target segmennya. Adanya di Mhm. mana? Adanya Betul. di Instagram kan. Nah, kalau sekarang sih besarnya itu kan di Facebook, Instagram, sama di TikTok gitu. TikTok, betul. Iya, nah kita pun baru mencanangkan di tahun ini, Mbak Widya. Oh, Jadi, melalui ya, TikTok itu. ya tahun lalu kita Oke. udah jalan TikTok, udah jalan juga Mhm. tahun Mhm. lalu. Tapi tahun ini Mhm. kita semakin dikuatkan untuk Mantap. TikToknya. Karena Iya, iya. memang semuanya lari ke TikTok sih kalau sekarang. Iya, benar. Nah, Gitu. itu berarti kita tuh harus update banget ya sama pergerakan konsumen. Betul. Kita harus tahu nih behaviornya mereka kira-kira
mereka lebih istilahnya prefer belanja dari Instagram kah, dari e-commerce kah, atau dari TikTok gitu ya, platform sosmed gitu. Ternyata kan betul. TikTok salah satu channel yang bisa dimanfaatkan banget nih sama Amor Cakes gitu Iya, ya. berguru ke Mbak Steph juga kemarin sama Mbak Iya, Cindy. betul. Kalau nih teman-teman kalau misalkan mau seperti Pak Ridwan, silahkan ke Foodies belajar sama Mbak Steph sama Mbak Oh, Cindy. kita juga Oke. ini tim kita juga banyak yang udah belajar di Foodies, Mbak Iya, Widya. iya, Langganan juga lah di Foodies. Bahkan kita iya. kan sering main ke Bandung ya ke kantor. Betul. Gitu. Setiap minggu ya. Iya, tiap Oke. minggu. Nah itu ya, ciri-ciri orang mau sukses gitu, tidak pernah berhenti belajar, benar-benar Betul, usaha maksimal gitu ya, untuk kita bisa update diri lagi, update betul. brand lagi ya, Pak Revan. Nah, pengen tahu juga dong, kalau misalkan caranya Amorkes dalam mengelola citra dan reputasi dari brand Amorkes ini tuh gimana nih? Selain yang Hmm, cinta tadi nih ya, Pak Ridwan. ya. Jadi kita tuh punya pemahaman gini Mbak Widya. Jadi ada namanya itu triple win ya. Yang Oke. pertama tuh win-win itu untuk jadi kita secara perusahaan ya Mm-mm. ada triple win. Win yang pertama tuh untuk business owner. Jadi gimana Mm-mm. caranya business owner itu mendapatkan profit apa uang yang diinginkan, Mm-mm. perusahaannya tumbuh. Terus yang triple win yang kedua adalah Mm-mm. untuk karyawan Mm-mm. gitu ya. Gimana jenjang karirnya naik ya kan? Mm-mm. Mungkin kenaikan kenaikan gaji juga gitu. Nah, yang Mm-mm. paling utama adalah triple win untuk customer ini. Nah, dalam triple win Betul. customer itu gimana gimana caranya supaya customer itu mendapatkan nilai melebihi Mm. apa yang dia keluarkan. Jadi gimana caranya dia ngeluarin sepuluh Oke. ribu tapi dia Mm-mm. merasa lebih dari 10.000. Nah, yang kita lakukan itu salah satunya itu adalah selalu berinovasi terkait produk. Jadi kita membuat produk-produk dengan kualitas terbaik tapi dengan Mm-mm. harga yang affordable. Itu salah satunya Affordable. dari segi produk. Mm. Kemudian yang paling utama selanjutnya itu adalah bagaimana kita memberikan servis terbaik untuk customer kita. Ya, jadi gimana caranya? Kalau dalam hal untuk memperkuat itu kan gimana caranya kalau konsumen yang udah datang mau balik lagi kan Mm. salah satunya dikasih servis supaya udah mah produknya apa namanya mempunyai nilai yang bagus juga diberikan servis yang baik. Nah, selanjutnya juga memang kita menjaga konsistensi dari segi merek. Ya, tentunya kita Mm. menjalankan branding lah. Entah brandingnya itu Mm. lewat sosial media, ataupun lewat offline, ataupun ketika kita Mm. mau grand opening, ya kita bikin event-event kegiatan-kegiatan dengan komunitas-komunitas Mm. terkait gitu ya. Kita kan Mm. kita punya community juga. Jadi Apa tuh, Mas? Amor Lovers namanya. Wow, keren. Baru Ya, ini nih saya ngedengar. Maksudnya eh, kayak kan biasanya kalau yang kayak gitu-gitu buat idola ya, ya, maksudnya kayak aktor, aktris Army gitu. ya, Ini Army. brand dibikin, iya betul, BTS. Tapi ini satu gerakan baru yang akhirnya mengajak konsumennya merasa punya community baru yang punya selera yang sama, which is loyal konsumen dari Amar Cakes and Bakery kan. Betul. Wah, keren juga nih Pak Ridwan untuk insight barunya. Saya baru baru tahu nih ada community dari bakery. Keren, keren. Nah, terus kira-kira di acara community-nya itu biasanya ngapain tuh Pak Ridwan? Kita biasanya sih ada event-event tertentu ya. Kadang kan Mm-mm. si komunitas itu punya acara ya kita support Mm-mm. juga. Terus kita bikin acara Zumba. Terus kadang Mm-mm. kita kayak kemarin itu Anif Amor ya kita undang Mm-mm. juga gitu. Mereka datang gitu Hmm, alhamdulillah. iya, iya, Terus sambil silaturahmi makan bakso bareng iya. kayak gitu. Seru banget ya. Itu mah Iya. istilahnya konsumennya udah bukan lagi belanja ke Amor karena pengen makan bakery produknya, tapi pengen interaksi juga sama tim-timnya Iya, Amor yang ramah, terus istilahnya punya keluarga baru ya kan. betul. Wah keren Betul. Pak Ridwan nih ya Iya. teman-teman catat nih ini insight yang fun banget yang bisa diterapin bahkan istilahnya apa ya dari segi eh, durability dan possibility untuk dilakukan tuh mudah gitu ya, tidak harus dari inovasi produk doang gitu. Kita bisa rangkul lagi konsumen-konsumen kita untuk lebih kenal sama brand, produk dan service kita.
Keren, Pak Ridwan. Tim Nah, tim itu sih, saya Pak yang Ridwan. keren, Mbak. Tim saya yang keren. Langsung aja ya. Masya Allah. Oke, oke. Pak Ridwan nih, kalau misalkan dari saya ada satu pertanyaan terakhir lagi, tapi ini kayak kita punya satu pertanyaan dari teman-teman. Dari saya dulu kali ya. Kira-kira nih, metrik apa yang digunakan dari Amorkex untuk menilai keberhasilan dari brand yang sudah dibuild nih sama Pak Ridwan? Apa Matrix tuh ya. kira-kira? Ya. Mm-mm. Kalau bicara metrik, mereka tim saya ya itu Mm-mm. biasa itu tim marketing itu melakukan brand awareness ya. Mm-mm. Jadi mereka tuh mengukur seberapa banyak orang yang mengenal brand kita. Mm-mm. Biasanya dilakukan itu sih setiap bulan kalau nggak salah dilakukan ya. Pokoknya adalah laporannya, cuman detailnya apa Ya. setiap bulan apa tiap 3 bulan saya lupa gitu Pak. Tapi memang Oke. kita ada melakukan Mm-mm. menilai bagaimana sejauh mana sih brand kita itu bisa dikenal Mm-mm. oleh customer kita seperti Mm-mm. itu. Itu ada sih. Terus misalkan, Hmm. misalkan nih Pak Ridwan, ternyata ada indikasi, wah kurang bagus nih awareness-nya gitu. Biasanya kiat-kiatnya apa nih melakukan untuk biar awareness-nya naik lagi dari konsumennya atau dari audiensnya? Kalau supaya awareness-nya naik sih tentunya lewat aktivitas ini ya, marketing ya. Mm-mm. Jadi memang orang marketing yang paling utama berperan mengenai brand awareness-nya ini. Mereka bikin event-event tertentu, Mm-mm. mereka bikin kegiatan-kegiatan tertentu ataupun produk tertentu yang membuat orang itu wow, oh ini Amor ada tuh. Jadi ketika kita promosi atau melakukan aktivitas, jadi Mm-mm. mereka tuh tahu oh ada merek Amor gitu. Bahkan di eh, namanya itu istilahnya tuh kalau food itu wow factor ya kalau nggak salah. Wow, factor. Jadi gimana caranya supaya konsumen yang tadinya udah lupa dengan Amor itu seolah-olah Mm-mm. di-remind kembali dengan Tuh, aktivitas marketing baik dari segi produk, kerjasama dengan influencer ya. dan lain-lain yang wow sehingga orang itu aware. Ada pelajarannya kalau nggak salah di Foodies ya. Dia Mantap. Tuh ya, banyak ini Foodies tuh eh, banyak ilmunya banyak. ya, ini ciri-ciri pebisnis sukses tuh ya seperti ini ya teman-teman. Jadi apa yang dipelajari itu benar-benar diingat. Ada apa aja yang udah belajar, apa yang belum. Itu tuh Pak Ridwan hafal banget nih kayaknya. Pak Ridwan Iya, nih keren Pak. siap, siap. Oke, nih kita jawab pertanyaan dari yang udah join ya, Pak Ridwan. Nah, ini ada dari Kak Anita Mardia. Izin bertanya, bagaimana tips mempertahankan brand jika kita mengubah nama brand karena berbeda produk? Nah, ini yang tadi saya singgung nih. Udah punya brand, tiba-tiba berubah, ternyata karena produknya berubah. Nah, itu cuman ini pertanyaannya jika diubah ya, berarti kan mungkin transisi kali ya maksudnya Pak Ridwan. Kalau dari Pak Ridwan kira-kira gimana Pak? Karena kan Bapak pernah pernah jualan coklat dulu nih, Ya. akhirnya transisi ke bakery sekarang. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak yang pernah Pak Ridwan alamin? Ya ini sebetulnya pertanyaannya sangat mengena ya, bagus sekali. Karena Oh, kita tuh iya. gonta-ganti brand dari kemarin. Kita aja dengan brand Oke, yang oke. sama, Iya, Amor iya. itu udah berganti. Dulu banget waktu awal Mm, mm, kata saya juga udah lupa ya, kata isi saya dulu mm, awalnya pertama kali banget tuh Amor Cake. mm, Awalnya. mm, Cuman Amor Cake ini kan kayak terlalu kebagusan gitu kan pada saat itu. mm. Kemudian dalam perjalanan kita jadi bolo Amor. Di awal tuh udah langsung bolo Amor. Iya, Cuman awal banget itu kan dari Amor coklat kan dulunya Amor iya. coklat jadi Amor Cakes, kemudian jadi bolo Amor. Nah, bolo Amor tuh udah cukup kuat ya sampai sekarang pun brand kita tuh mereknya masih ada di toko-toko kita bolo Amor. Nah, dalam Mm, perjalanan kita ini ingin menjadi brand nasional. Nah, sekarang oke. kita berubah nama jadi Amor Cakes and Bakery Mm, gitu. mm. Karena kita menilai setelah melakukan analisa dan diskusi, Amor Cakes Mm, Bake and Bake ini lebih relevan menuju goal kita. Goal kita kan mm, nasional ya, brand mm, nasional. Nah, mm, terus gimana caranya gitu kan supaya
yang kita lakukan lah ya, lebih ke sharing yang Ya, kita lakukan. Saya sih niru yang dilakukan oleh Transmart ya, untuk ya. perubahan nama itu. Jadi ya ini pun udah hasil diskusi dengan beberapa mentor kita ya atau coach kita. Jadi awalnya itu kan eh, jadi kita mulai berganti itu bertahap gitu Mbak. Jadi nggak semuanya, Hmm, mulai dari kemasannya dulu hmm, bertahap hmm, satu-satu. Jadi kalau datang ke hmm, toko kita ini ada yang Amor Cakes, ada yang hmm, Bolo Amor. Nah hmm, sekarang tuh oke. tools kita ketika ada kemasan baru yang diganti, nah mulai ganti jadi Amor. Udah ada yang ganti lagi Amor gitu. Hmm, Jadi bertahap digantinya sehingga customer kita yang tadinya eh, apa namanya tahunya itu Bolo Amor, oh sekarang tahu ada Amor hmm, Cakes juga di situ. Lama kelamaan hmm, jadi hmm. nggak terasa mereka tahu bahwa itu satu brand gitu. Gitu sih itu yang Nah, kita oke. lakukan. Nah. Jadi kalau ditanya ganti merek ya kita ganti merek ini. Amor Cakes. Amankan hakinya, Iya, iya, jangan iya. lupa. Ah, tuh bener juga ya, amalkan hakinya. Jadi kembali lagi ya, mungkin Mbak Anita tadi jawabannya adalah value apa yang mau di-deliver di nama brand yang baru gitu kan, karena beserta produknya juga mungkin berubah. Nah, tapi tips baik banget tadi dari Pak Ridwan adalah bikinlah perubahan itu secara perlahan ya. Jadi harus sabar, harus mau tekun juga bahwa biar kita nggak terlalu kehilangan konsumen ya, karena mungkin konsumen kaget kalau misalkan tiba-tiba Ya. udah enjoy sama brand sebelumnya, tahu-tahu udah jadi ganti brand baru dan drastis banget gitu kan. Jadi yang tadinya uh, target marketnya di sini sudah dapat, yang harusnya bisa ditransfer nih ke brand yang baru dan nanti nambah dari value yang brand yang baru ini gitu kan. Nah, itu dari cara yang tadi pelan-pelan Hmm. adaptasinya ke konsumen gitu. Jadi jangan jangan melulu mengegokan bahwa brand kita harus launching tanpa komunikasi yang perlahan atau komunikasi yang dapat diterima sama konsumen kita sebelumnya. Gitu palingnya kurang lebih ya Pak Ridwan ya. Siap. Oke, nah ini teman-teman seru banget kan hari ini kita walaupun cuma berapa tadi ya masih 30 menitan tapi insight yang didapat sangat bermanfaat yang bisa kita dapat dari Pak Ridwan, owner dari Amor Cakes and Bakery. Nah, Pak Ridwan saya izin dulu nih mau ngasih tahu ke teman-teman kulis di sini bahwa bagi teman-teman di rumah yang istilahnya pengen menjalani bisnis bakery dari rumah gitu ya, jangan jangan ragu lagi karena misalkan bingung ya gimana nih kita mau setup bisnis bakery kalau masih rumahan gitu. Tenang aja karena teman-teman bisa banget belajar di kelas setup bisnis bakery by Foodies gitu. Nah, nanti teman-teman itu bisa banget belajar tentang ide produk dan resep bisnis bakery-nya juga gimana cara setup bisnis bakery-nya. Nah, contohnya adalah nanti akan belajar tentang gimana sih cara menggali peluang dari bisnis bakery. Kemudian kita eksplor juga nih model bisnis bakery seperti apa yang mau kita bikin gitu kan. Jadi nanti kita cari benchmarknya dan segala macam. Kemudian kita akan dapat juga tentang langkah-langkah untuk membangun bisnis bakery dari awal hingga store berjalan. Ada strategi growth juga dan pemasaran tentang bisnis bakery. Gimana caranya menjalankan operasional bisnis bakery dan gimana juga cara eksplor untuk inovasi produk dan menu bakery. Nah, buat teman-teman yang lagi join nih, yang udah join di IG Live ini, boleh banget langsung aja hubungi di WA, WA CS Foodies di customer service kita di 0811 2009 7974 atau mau DM Instagram Foodies juga boleh gitu ya. Nanti daftarnya itu jangan lupa pakai link yang bit.ly/promo IG Live strip bakery karena kalau teman-teman daftar pakai link tersebut teman-teman bisa dapat diskon nih. Jadi yang teman-teman tadinya harus bayar di 499.000 teman-teman hanya bayar di 399.000 rupiah. Nah, jadi jangan dilewatkan kesempatannya ini buat teman-teman. Ada beberapa di sini yang join yang tadi udah mau nanya juga. Thank you banget buat pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Jadi nanti bisa langsung nih kebingungan-kebingungan teman-teman yang mau mulai bisnis bakery gitu yang pengen seperti Amor Cakes and Bakery ini seperti apa. Boleh join dulu kelasnya di sini agar dapat gambaran, oh ternyata seperti ini ya memulai bisnis bakery tentunya dibekali dengan ilmu dan template yang teman-teman bisa terapkan langsung. Oke deh, teman-teman terima kasih buat yang udah join. Gak kerasa nih Pak Ridwan, kita udah di penghujung acara lagi. Mungkin ada Siap. yang mau ditambahin nih dari Pak Ridwan, kira-kira buat teman-teman di sini yang mau bisnis bakery, kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan atau enggak
pesan-pesannya lah, pesan-pesan singkat ketika menjalankan bisnis bakery itu seperti apa, Pak Ridwan? Ya, kalau bisnis bakery ini termasuk bisnis yang menarik ya, karena banyak sekali SKU-nya ya. Jadi ya dari saya sih yang paling utama eh, tetap berinovasi ya, karena memang bicara kompetisi di dunia bakery ini banyak sekali ya. Jadi karena di setiap tempat kan bakery nggak cuma satu aja ya. Ya. Jadi kita perlu punya positioning yang berbeda dengan yang lain. Jadi jangan jangan tiru plek sama kompetitor kita. Jadi kita perlu punya sesuatu yang berbeda dengan kompetitor kita. Dan itulah nilai kita yang kita deliver ke konsumen kita. Itu aja sih paling, Mbak. Dia. Oke, terima kasih banyak Pak Siap. Ridwan untuk Terima sharing-sharing kasih, Mbak Widya berbobotnya dan hari teman-teman. ini, waktu dan tenaganya. Semoga nanti sisa waktu ibadahnya diperlancar ya Pak Ridwan, Siap. sehat-sehat. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join di sini buat sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat foodies. Berkat juga buat Pak Ridwan dan kita semua yang ada di sini. Oh ya, mungkin kita mau foto dulu nih Pak Ridwan, biar teman-teman nanti kalau sharing ada muka kitanya agak oke gitu Pak. Siap, Oke ya, siap. ready ya Pak ya? Oh ya, kalau Jadi, foodies biasanya gayanya kayak gini nih Pak nih. Ya, oke boleh. Teman-teman ya, ayo kita capture. 1, 2, 3. Ya, oke. Jangan lupa untuk share-share acara join siap. IG Live kita di teman-teman di story teman-teman dan jangan lupa tag kita di @foodies.id. Oke, Pak Ridwan, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Siap. event-event selanjutnya. Teman-teman juga sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing sedekah ilmu Ramadan berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Siap. Terima kasih Pak Makasih, Ridwan. Mbak Widya dan Dadah teman-teman. teman-teman. Dadah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.